Om Swastiastu, Alhamdulillah punya kesempatan untuk nyepi setelah 10 tahun penantian dan saya lagi ada di Rumah Semesta dan tentu saja bersama Pak Wayan Mustika yang memberikan kesempatan saya untuk bisa mengicip-icip bagaimana rasa menyepi ini dan sangat luar biasa. Nah nanti kita akan banyak cerita tentang ini. Pak, kita seperti biasa Pak untuk mendalami gitu ya. Mungkin di awal ini kan nyepi gitu ya. Nyepi tahun ini Pak, apa pemaknaannya Pak? Kan pasti nyepi udah lama tuh ya. Iya, iya. Oke, gimana tuh? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Rahayu. Ya, nyepi itu kan apa ya istilahnya, sebenarnya dari kata sederhananya membuat atau menciptakan sebuah suasana sepi, hening gitu. Sehingga yang biasanya ramai tiba-tiba harus nyepi. Yang menjadi unik kemudian adalah karena nyepi ini berkenaan dengan perayaan Tahun Baru Isaka. Oke. Ya. Kalau biasanya yang kita tahu kan kalau perayaan Tahun Baru itu kan Hingar-bingar. rame-rame. Hingar-bingar. Hingar-bingar. Iya. Tetapi di sini disatukan hingar-bingarnya kemarin dengan prosesi festival seni budaya ogoh-ogoh. Kemudian kita membunyikan bermacam bunyi-bunyian. Kalau dulu kita pakai petasan atau pakai meriam-meriam bambu dulu. Atau bunyikan kentongan. Nah, begitu masuk ke hari nyepi, tiba-tiba suasana hening. Artinya kita sedang diajak untuk menerima sebuah hakikat bahwa hidup ini adalah hanya perguliran waktu. Dari hiruk pikuk kepada keheningan. Besok namanya ngombak geni, kembali riuh lagi. Artinya hidup ini memang adalah siklus. Dari ramai ke hening, dari hening ke ramai lagi. Sama halnya dengan Tuhan yang ada di alam semesta dalam keheningannya. Keheningannya tanpa kata-kata, tanpa suara, lalu menciptakan makhluk yang kemudian dia isi di dalamnya untuk bisa riuh dalam suara-suara. Kita ini adalah dia yang sedang riuh dengan suara-suara. Iya. Nah kemudian karena kita terlalu lama riuh dengan suara-suara, ada momen di mana kita menyadari diri kita yang juga pernah hening. Diri kita yang pernah hening. Pernah hening. Diri kita yang bersatu dengannya dalam keheningan. Nah, ada saat kemudian kita harus mengingat itu. Samalah dengan kita, ngapain sih kalau kita menikah, kita bikin foto prawedding, foto bagaimana pernikahan kita, resepsi kita. Nah kan kelak ketika kita mulai agak berkurang energi cintanya, foto-foto prawedding itu kan mengingatkan kita bahwa kita pernah menjalin sebuah energi cinta. Iya. Dan ketika dulu kita pernah ada dalam keheningan yang abadi, lama di situ, sebagai dirinya, sebagai bagian dari dirinya, sebelum memercik ke dalam tubuh manusia yang kita tempati saat ini. Kita ada dalam keheningan itu. Dan kemudian turun di sini hidup dalam keriuhan. Ketika keriuhan ini membosankan, ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang fitnah, ada yang begini. Ada yang gembira oleh ini, ada yang gelisah oleh suka duka. Kita butuh mengingat diri kita yang ketika kita damai dalam keheningan itu. Nah, ajakan nyepi itulah untuk membawa kita kembali mengenang diri kita yang besar itu ketika kita adalah bagian dari keheningan semesta itu sendiri. Bagian dari kecerdasan semesta yang berdiam dalam keheningannya gitu. Nah, itu ajakannya. Nah, dulu sebelum ada penciptaan apa yang terjadi? Tidak ada kerja. Karena dia nggak menciptakan, nggak bekerja. Dia hanyalah kecerdasan yang tidak kemana-mana. Tidak bekerja. Tidak ada cahaya apa-apa. Karena belum menciptakan. Karena penciptaan kan dimulai dari, anggaplah kalau Big Bang, ledakan itu kemudian menyebabkan apa? Muncul percikan api yang besar. Jadi ada energi cahaya, energi suara, lalu energi yang menarik satu sama lain materi-materi itu. Jadi ketika belum ada penciptaan sama sekali, yang ada tuh benar-benar keheningan, gelap tanpa ada cahaya karena semuanya dark matter, dark energy. Yang ada hanya keheningan. Jadi emang awalnya juga hening ya Pak ya? Begitu. Nah sekarang kita diajak kembali. Bayangkan ketika aku belum bekerja apa-apa. Rasakan itu ketika sekarang kamu melakukan tapa brata, yaitu tidak melakukan kerja apa-apa gitu.
Oke. Jadi ada yang 1 hari penuh tidak bekerja apa-apa untuk mendapatkan hakikatnya. Tapi ada juga yang sudah sebentar aja tidak bekerja langsung mengerti apa yang terjadi. Gitu. Ya. Terus kita diajak melihat bagaimana dulu ketika kamu sebagai bagian dari diriku yang besar itu tidak bekerja, tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan tidak pergi kemana-mana. Karena kita sudah memenuhi semua kekosongan itu. Ya. Nah, sekarang rasakan dirimu tidak lagi kemana-mana dengan apa yang disebut dengan amati lelungan, tidak pergi kemana-mana, tidak berapi-api, tidak mengadakan hiburan yang tentu juga macam-macam hiburan, tidak menghibur diri dengan segala sesuatu yang hiburan itu kan seringkali berbentuk ciptaan. Ya. Jadi dia tidak menghibur dirinya dengan ciptaan apapun, duduk hening. Sampai kemudian kalau dia nyepi itu kan besok ada ngembak geni. Disitulah dia melepaskan kembali energi api itu. Mulailah penciptaan lagi hal baru. Nah, dia mungkin seperti kalau di ajaran lain ya, ada momentum libur. Hari ini Tuhan nggak bekerja. Gitu. Iya, sabat nggak bekerja, libur gitu. Yeah. Nah, jadi artinya ada saat di mana kita diajak untuk mengingat dirinya yang sedang tidak bekerja, tidak kemana-mana, tidak melakukan apa-apa, hanya diam dalam keheningan. Kita disuruh merasakan satu momen seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu Kang Abu. Ya, luar biasa sih Pak. Ya. Tadi dari pagi gitu ya, ngerasa silent banget, hening banget gitu. Dan ya itu tadi Pak Wayan sangat mengingatkan lagi untuk mengembalikan nih. Ini yang saya rasain Pak Wayan, mungkin tolong dielaborasi. Kenapa sih keheningan itu kayak ada kerinduan yang besar gitu Pak Wayan? Ya. Dan jadi haru gitu Pak Wayan. Ya. Kenapa ya? Ya karena kita datang dari ibu. Maka kita merindukan ibu. Bagaimanapun juga ketika kita masih kecil kan, rindu ibu. Sakit sedikit panggil ibu. Atau rindu bapak. Jadi kita rindu kepada asal kita. Ketika kita ingat diri kita sebagai jiwa atau atman atau ruh, kita rindu kepada asal kita. Dan ketika kita ingat diri kita adalah bagian dari sebuah keheningan semesta, kita merindukan itu. Ya, makanya banyak orang pergi ke tempat-tempat sepi untuk healing. Karena kenapa? Dia sedang sakit, maka dia butuh healing. Kenapa perginya ke tempat yang ramai? Karena dia merindukan dirinya yang sepi, yang hening itu. Ya. Dan sementara ini di kehidupan ini, kebanyakan kita kan mengalami bahagia karena cahaya kan. Karena cahaya, Contoh misalnya, cahaya yang terpantul melalui benda-benda. Sehingga kalau dibilang memantul itu berkilau, apa sih yang membuat kita berkilau? Harta, tahta, cinta. Sehingga ujung-ujungnya yang berkilau seperti emas, logam-logam mulia, intan. Semua yang berkilau itu membuat kita rindu pada sumber itu, sumber kilau kita sebagai cahaya. Nah, akhirnya dibuatlah kita mengalami sebuah kondisi gelap, gelap kehidupan. Tetapi gelap kehidupan kadang tidak membuat kita rindu kepada terang, malah mencari gelap. Kebayang nggak maksudnya? Iya. Misalnya gelap kehidupan kita miskin, gelap kehidupan kita sakit. Malah bukannya merindukan cahaya, tapi malah terperosok kepada gelap lagi. Justru kemiskinan, kesusahan itu adalah undangan untuk kita cahaya berarti. Betul. Tapi sayang kita melupakan. Nah, diingatkanlah sekarang bagaimana kemudian kita bisa bukan hanya bahagia ketika ada cahaya, juga belajar bahagia ketika ada gelap. Nah, nyepi ini contohnya. Bahagia bukan karena cahaya, bahagia karena gelap. Nah, karena ketika kita bahagia oleh situasi gelap, maka kita bisa bahagia karena situasi terang. Maka kita tidak akan pernah mengalami ketidakbahagiaan lagi. Inilah yang disebut dengan suka tanpa wali duka. Suka tanpa wali duka. Sukacita yang tidak lagi kembali duka. Karena tidak ada yang bisa membuatnya duka. Gelap dia sukacita, terang dia ke sukacita gitu. Ya. Jadi semua hal bisa membuat dia sukacita, Kang Abu. Nah, inilah yang disebut Satchit Ananda, kebahagiaan abadi. Iya. Kebahagiaan abadi ketika kita bertemu ruang kosong. Ruang kosong itu macam-macam. Kosong dari 3 energi. Energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet. Nah, kalau sekarang ini kan kita sedang hening. Di suasana nyepi ini kita setidak-tidaknya berusaha terbebas dari energi suara yang sehari-hari kita membuat kita nggak sempat merasakan keheningan.
Ya. Ya, kadang nanti malam baru terasa nanti ketika kita melihat kegelapan itu sendiri. Kalau sekarang kan masih ada matahari. Iya, iya, iya. Ya, sekarang kita diajak bahagia melihat matahari terpantul melalui berbagai wujud. Nanti malam ketika nggak ada bahagia oleh sukacita cahaya itu, apa yang bisa kita lihat? Oke. Nggak ada. Oke. Tidak memejamkan mata pun kita nggak lihat apa-apa. Nanti benar-benar gelap gulita, Kang. Kebayang sih. Kebayang ya. Tapi gini Pak Wayan, apa kaitannya antara hening ini dengan pencerahan kalau kita katakanlah kepada spiritual awakening gitu Pak Wayan? Bahwa gini, mungkin sekarang banyak orang yang terpuruk atau lagi sedih gitu ya, lagi dalam penderitaan, yang mungkin kita menyadari bahwa kayaknya perlu waktu hening dulu deh untuk mengamati itu semua gitu. Nah, Ya. kaitan antara nyepi, kesadaran, spiritualitas tuh seperti apa sih Pak Wayan? Karena ketika kita nyepi dalam kegelapan itu, setitik cahaya itu bisa bermakna dua, kan? Dalam kegelapan, setitik cahaya bisa bermakna dua. Satu, bisa dia mencerahkan. Dua, bisa sebagai gangguan. Nantilah ketika aturan menghendaki kita bahwa kita harus gelap semua. Setitik cahaya LED kecil di alat-alat elektronik misalnya, itu bisa sangat terasa terang. Dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu sangat terang. Gitu. Dia seperti sedang mengatakan, gelap gulita itu membuat kita sangat rindu pada cahaya, sehingga setitik kecil cahaya pun bisa terasa sangat luar biasa. Gitu. Nah, seperti kalau orang yang gelap gulita dengan kemiskinan, uang 1.000 perak itu bermakna. Oke. Ya. Tapi begitu dia gelap gulit terang benderang oleh harta, dikasih 1 juta pun nggak bermakna. Iya, iya, iya. Itu, sehingga dia nggak menghargai bahkan sekeping uang. Nah, ketika hidupnya gelap oleh sakit, bisa makan pun luar biasa. Ya, kadang kita nggak mensyukuri kita bisa makan. Ya, artinya begini. Padahal banyak makanan. Ketika kita nggak bisa makan itu bermakna sekali loh pentingnya bisa makan itu. Ya. Sekalipun kita punya banyak makanan tapi kita nggak bisa makan, kita harus ke rumah sakit, dipasang infus karena nggak bisa makan. Tapi begitu kita bisa makan, walaupun nggak ada makanan, setidak-tidaknya kita masih ada usaha untuk mendapatkan makanan, karena kita bisa makan. Tapi once kemudian kita nggak bisa makan, sekalipun satu meja makanan disiapkan di depan kita nggak bisa makan. Ya. Segimanapun banyak nggak bisa makan ya, nothing gitu ya. Nggak ada artinya semua. Nggak ada artinya. Ya. Nah, artinya ketika kita benar-benar sudah dipenuhi oleh cahaya pencerahan, tapi kita tidak menginginkan itu. Seperti orang yang disiapkan makanan tidak menginginkan itu, makan itu nggak ada artinya. Seluruh ciptaan ini adalah sumber pencerahan. Tapi begitu kita menyukai gelap, nggak ingin pencerahan, nggak ada gunanya semua itu. Tapi kapan kita sangat membutuhkan pencerahan, bahkan sekeping bunga itu bisa menyebabkan kita tercerahkan. Contoh cerita ketika Buddha sedang duduk dikelilingi murid-muridnya banyak, Kang Abu. Terus muridnya bertanya tentang sebuah pencerahan. Tuhan itu apa sih? Itu kan pertanyaan mahal luas yang nggak pernah habis dikupas. Yeah. Tapi apa yang dilakukan Buddha? Dia memetik sebuah daun, sebiji daun dia petik. Dia ambil daun itu, kemudian dia diam aja begini. Ada orang tercerahkan. Hanya gara-gara Buddha memetik daun dan tidak menjawab apa-apa. Cuma diam aja begini. Artinya, dia ngomong memetik daun itu di tengah hutan. Dia ngambil sebuah daun, sebiji daun lah. Dia ambil, orang-orang akhirnya yang sadar itu akhirnya mengerti. Di tengah hutan ini daun itu ada di mana-mana. Tapi tidak satu pun melihat bahwa daun itu adalah sesuatu yang mencerahkan. Artinya Tuhan yang dia cari itu sudah ada di mana-mana sebenarnya. Yeah. Tapi dia nggak sadar bahwa tinggal dia ambil satu aja, dia amati dengan cermat, dia bisa menemukan. Bahwa di dalamnya ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta. Di zaman itu mungkin nggak dijelaskan kecerdasan semesta. Artinya Buddha hanya diam, karena Buddha ingin yang tahu, yang tidak tahu tidak tahu.
Jadi yang tercerahkan adalah orang yang memang saatnya tercerahkan, walaupun Buddha mengambil keping daun tadi itu. Dahsyat Pak. Nah, di tengah kegelapan ini, hal yang sama terjadi, Kang. Saya pernah ditanyakan begini, Kang Abu, ini menarik nih. Saya ngisi acara, bercerita tentang Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang ada di mana-mana. Saya ngisi acaranya di sebuah ruang auditorium mungkin ya. Jadi namanya acara di sana kan terang benderang itu kan, lampu hidup semua. Terus ada yang nanya begini, Pak, kalau kecerdasan itu, Tuhan itu adalah kecerdasan semesta yang ada di mana-mana. Berarti ada di dalam diri setiap orang. Lalu kenapa ada kebodohan? Itu pertanyaan bagus. Kalau Tuhan ada di mana-mana, kenapa orang nggak pinter semua gitu misalnya, nggak cerdas semua? Nggak cerdas semua. Saya jawabnya cuma sederhana, dia kasih jawabannya sederhana. Saya ajak dia dalam hitungan ketiga untuk menutup matanya. Mungkin dia pikir akan terjadi apa. Gitu. Ayo kita lihat Tuhan. Ayo kita lihat jawabannya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, tutup mata. Tik. Tutup mata mereka. Apa yang Bapak Ibu lihat? Gambar apa, wujud apa yang terlihat? Nggak ada. Sekarang buka matanya. Apa yang tadi terlihat? Cuma gelap. Sekarang lihat apa yang ada di tempat ini. Gelap apa terang? Saya bilang gitu. Ini terang. Nah, segini terangnya dan banyaknya lampu, kenapa kita gelap? Karena kita nutup mata. Oke. Bukan masalah di luar kita ada apa enggak Tuhan, kita nggak melihatnya karena kita menutup mata. Itu sebabnya jangan kafir. Jangan tertutup. Jangan jadi orang kafir. Udah jelas-jelas cahayanya ada, ketutup gitu matanya ya. Kalau sudah tertutup, ada di mana-mana pun nggak ada gunanya. Kalau sudah nggak pingin makan, ada di mana-mana pun makanan nggak ada gunanya. Gitu. Tapi once kemudian kita lapar dan masih bisa makan, masih pingin makan, kita akan mencari makanan itu. Kapan kita ingin tercerahkan, kita akan mencari dimanapun itu. Akhirnya kita sadar, oh ternyata dia sudah ada di mana-mana. Tapi kalau enggak, dia ada hadir di mana-mana pun orang nggak nyari. Betul. Karena dia nggak pingin. Betul. Nah itu sebabnya bagi orang yang suka dalam kegelapan, cahaya itu bisa mengganggu. Kalau udah suka kegelapan, cahaya ganggu malah ya. Gitu. Jadi contoh misalnya, ada orang suka pada cerita, dikupaskan dia nggak suka. Contoh ini, kalau kita mau menggali emas, menambang, namanya juga menambang emas. Emas itu tidak ada di permukaan, dia ada nih di bawah. Pas menggali itu tentu yang kita dapatkan apa? Mungkin di awal-awal ketemu sampah, setelah itu ketemu pasir, tanah, bahkan lumpur. Kalau orang jengkel ngelihat rasa lumpur, rasa tanahnya, dia marah-marah. Sementara di akhir dari penggaliannya itu baru dapatnya emas yang dia butuhkan, yang berharga. Berarti harus ngelewatin dulu kotoran tadi, lumpur, terus gitu ya. Nah, penggalian hakikat dari pengetahuan. Penggalian akhir dari pengetahuan atau penggalian Vedanta. Itu tentu di awal-awal akan menyisakan apa? Awal-awal akan bertemunya, kok bisa begitu sih, kok bisa begini? Terasa seperti kotoran-kotoran pemikiran kita tuh, kok begitu sih persepsinya begitu. Tapi kapan dia tunggu sampai ketemu yang akhir usaha itu, nah dia ketemu. Nah di situ kemudian ada saat di mana kita percayakan, Kang Abu, tesis dan antitesis itu selalu dualitas. Ada saat kita perlu fokus pada proses, bukan pada hasil. Ada saat kita fokus pada hasil, bukan pada proses. Contoh, ketika kita menggali tanah untuk mendapatkan emas, kalau kita fokus pada prosesnya, kita mungkin marah ketemu lumpurnya, marah ketemu batunya yang susah gitu. Tapi kalau kita fokus di tempat ini akan ada emas, kita akan tetap senang aja menggali kotoran-kotoran itu. Jadi, tapi ada saatnya kemudian kita nggak fokus di situ, nggak fokus pada hasilnya toh. Gitu. Nah, sudah tahu ini bukan tempat menambang emas, pokoknya di sini ada emas. Dia fokus pada emasnya, gitu. Akhirnya apa? Setelah nggak dapat apa-apa, akhirnya apa? Proses jadi terbengkalai. Gitu. Selalu demikian kamu. Nah jadi kalau kita fokus pada pencerahan, maka mungkin kita akan membenci kegelapan. Atau kalau kita fokus pada kegelapan,
maka mungkin kita tidak akan lagi punya harapan bahwa di sini akan ada pencerahan di balik semua ini. Gitu. Iya. Nah, ini menarik tadi Pak Wayan, saya jadi terpercik untuk pengen nanya gini gitu kan. Tadi saya yakin ada emas gitu kan. Nah, si keyakinan ini juga tanpa sebuah pengetahuan nih ya. Ya jelas-jelas keyakinannya aja tapi emang emasnya nggak ada gitu. Nah, gimana nih membatasi antara saya terus berjalan untuk menyelam dengan keyakinan itu, padahal juga mungkin keyakinannya salah karena ya gimana mau tahu ada emas kalau nggak ada pengetahuan gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Nah, makanya dibilang guru sejati adalah pengalaman. Suatu ketika itu mungkin alam itu dari kata pengalaman ada alam kamu. Oke. Nah, kemudian mungkin suatu ketika itu ada sesuatu yang menggerakkan tanah sehingga terjadi longsor. Kemudian pengalaman itu kemudian menunjukkan ada butir-butiran emas di tempat itu. Oke. Itu pengalaman pertama. Iya. Pengalaman kedua adalah kemudian dia gali. Ternyata setelah itu dia temukan pola. Untuk mendapatkan tanah yang banyak mengandung emas, ini ciri-cirinya. Nah, muncullah teori kemudian, muncullah pengetahuan. Pola-pola pencatatan itu. Lalu dia menggali lagi di situ. Oh, ternyata setelah saya gali, di kedalaman sekian baru saya dapatkan emas. Itu misalnya. Dia catat lagi. Nah, berikutnya orang-orang yang mau mendapatkan tambang emas yang baru, kalau tiba-tiba dia menggali aja tanpa mengikuti apa kata ini, bahwa yang dia percaya bahwa satu kata misalnya, kamu dapat emasnya di mana? Saya mendapatkan emasnya di bawah tanah. Kalau pengetahuan di bawah tanah aja yang dia pegang, nah, dia akan menggali di mana-mana, padahal itu bukan tambang emas. Gitu. Tapi kalau dia mengingat bahwa ciri-ciri tanah yang kandungan emasnya banyak adalah ini. Nah, nanti pengalaman yang sudah diteorikan itu kemudian menjadi gurunya. Itu baru bisa. Nah, itu sebabnya sekalipun kita yakin bahwa di mana-mana ada Tuhan, nggak serta-merta kita cuma bilang ikut, Tuhan ada di mana-mana, tapi nggak pernah menggalinya. Oke. Nah, inilah yang kemudian disebut anumana pramana. Anumana pramana. Di tahapan kedua untuk memperkuat keyakinan kita. Gitu. Bahwa Tuhan ada di mana-mana kita yakini karena itu adalah hasil penemuan orang-orang suci dulu. Oke. Tapi itu penemuan mereka. Kita nggak bisa mengatakan di mana-mana ada Tuhan. Contoh misalnya, Kang Abu mengatakan, Pak Wayan, saya tadi makan di tempat makan ini enak loh. Oke, makasih Kang Abu informasinya. Lalu saya sebarkan ke banyak orang. Ternyata makan di sana itu enak. Gitu. Pernah nyicipin? Enggak. Belum. Lalu bagaimana saya mengatakan itu enak? Ketika saya belum mencicipi dan menggali lebih dalam. Gitu. Nah, jadi saya hanya mengulang-ulang apa yang dikatakan orang tentang tempat makan itu enak. Bahwa ada sang pencipta di balik setiap ciptaan. Itu kita harus gali juga. Inilah yang disebut anumana pramana. Jadi kita menganalisa. Nah, setelah kita menganalisa, saya misalnya Kang Abu tadi mengatakan rumah makan itu enak. Saya analisa. Seingat saya tuh Kang Abu nggak pernah mengendorse sebuah tempat rumah makan yang kalau memang jelek dibilang enak, nggak pernah. Itu misalnya. Terus sampai Kang Abu menyampaikan rumah makan itu enak, sepertinya enak. Nah, ini harus dicoba nih. Nah, dicoba itulah level ketiga yang disebut pratyaksa pramana. Menambah keyakinan kita dengan memeriksa sendiri. Ngecek sendiri. Okay. Yang di apa namanya? Yang di Buddha disebutnya apa? Ehi vasiko. Yang di Islam mungkin ikro. Iya. Benar. Periksa sendiri. Jangan percaya pada apa kataku, gitu kata katanya Buddha. Betul. Jangan percaya apa kataku. Karena kalau kamu percaya pada apa kataku, ya kamu percaya pada aku, bukan percaya pada objek yang kamu ingin cari. Gitu. Berarti Pak Wayan kalau ada orang ikut nyepi, yang ini mungkin bisa relate ya karena banyak sekali yang suka cerita bahwa sholat udah rajin, tahajud udah, mungkin relate dengan nyepi udah, umroh udah, pokoknya gitu. Tapi hidupnya susah terus gitu Pak Wayan. Dia mengalami penderitaan tuh dalam artian kegelapan terus gitu. Ya mungkin karena dia belum ehopasiko tadi kali ya. Belum coba mencicipi gitu ya. Oke. Sementara bagaimana kita mencicipi sebuah rasa? Kan kita mengalami
Kalau nggak mengalami, maka nggak menghayati. Hayat itu artinya hidup. Jadi kalau kita nggak menghayati dengan mengalami rasa itu, nggak terasa hidup. Pengetahuan itu di sini. Jadi dia menjadi pengetahuan mati. Ya. Nah, ciptaan ini, tubuh ini adalah sastra mati. Sastra mati. Maka suka ada ngomong hidupkan pengetahuan tuh itu ya. Itu. Dengan siapa? Siapa yang bisa menghidupkan pengetahuan? Sang hidup. Makanya masuklah sang hidup ke sini. Kecerdasan semesta, sudah kecerdasan, percikan keruhan, kecerdasan semesta, dan dia sang hidup juga. Jadi sang hidup masuk ke sini untuk membaca sastranya sendiri yang tak tertulis itu, yang mati tadi. Nah, jadi tugas kita adalah ikro. Karena kalau nggak dibaca, nggak hidup sastra itu. Duh Boyan, jadi ingat di Quran itu di surat 17-14 tuh ada kata-kata ikro, kita bacalah kitab ini. Ya. Ini tuh sastra mati gitu ya? Sastra mati. Contohnya begini Kang Abu. Kenapa ini disebut sastra mati? Kalau di Hindu, ada sastra yang bernama Ang dan Ah. Ang itu dari bapak, Ah itu dari ibu. Begitu dia menyatu, menciptakanlah Ang Ah gitu. Penyatuan ayah dan ibu. Nah kalau kita telusuri lebih dalam, Ang itu benih dari bapak, berupa sel sperma. Ah itu benih dari ibu berupa sel telur. Nah, once kemudian dia bersatu, Kang Abu. Dalam sastra kan disebutnya Ang dan Ah. Tapi dalam dunia medis apa yang kita lihat? Masing-masing masing-masing sel sperma dan sel telur itu kan membawa DNA. DNA itu kan aksara yang dimasukkan ke dalam sebuah catatan memori dari ribuan kelahiran tubuh manusia yang kemudian terekam menjadi sebuah kata yang disebut DNA. Yang kalau dikupas lagi, dibaca lagi, yang tadinya cuma DNA kan mati dia. Dibaca baru ternyata banyak sekali rangkaian pesan-pesan genetik. Bagaimana kita tahu itu ada pesan kalau nggak dibaca? Ikro, supaya ketahuan pesan-pesannya apa. Nah begitu Ang dan Ah, begitu DNA bapak dan ibu menyatu, menciptakan pembelahan, muncullah aksara-aksara lain lagi. Misalnya Sang, Bang, Tang, Ang, Ing gitu misalnya. Nah Sang itu simbolik dari aksara pada jantung. Bang itu simbolik aksara pada lever, hati. Nah itu baru dari Ah dan Ang membelah menjadi Sang, jantung, Bang, hati. Terus kalau kita kupas lagi jantung itu ada berapa textbook yang keluar kan? Menjadi buku-buku ilmu pengetahuan tentang jantung. Kemudian berapa dokter spesialis lagi yang muncul kemudian dari itu aja. Belum kemudian ketika jadi lever muncullah pengetahuan tentang bagaimana kinerja lever. Jadi ada banyak sastra lagi yang diturunkan. Berupa pengetahuan tentang anatomi hati atau lever, fisiologisnya, biokimianya, itu banyak lagi. Nggak habis-habis. Kemudian kalau normal gimana, kalau sakit gimana, kalau nyembuhin gimana. Itu ada banyak sekali. Wah, luar biasa ya. Jadi inilah yang kemudian dari Ang dan Ah itu, dari DNA ayah dan ibu, dari aksara-aksara dua itu membelah menjadi berbagai ilmu pengetahuan dalam tubuh kita yang merupakan sastra yang tak ditulis. Begitu ditulis, sedikit DNA yang kemudian menjadi mata, itu berapa banyak tuh buku yang dihasilkan oleh mata. Wah, jadi luar biasa tubuh sih. kita ini adalah sastra tanpa tulis yang bagaikan segara tanpa tepi. Nggak akan pernah. Makanya dunia kedokteran pun mempelajarinya sampai sekarang nggak pernah berhenti, nggak pernah habis. Selalu ada hal-hal baru tentang tubuh manusia itu. Ribuan tahun sudah itu. Nah, kemudian itu baru kita baca secara materialnya. Belum kita baca pesan-pesannya. Betul. Pesan-pesan kehidupannya, pesan-pesan spiritualnya, pesan-pesan kecerdasannya. Kemudian di Jawa mungkin ini yang muncul. Diceritakanlah bahwa apa? Hana Caraka. Hana Caraka. Ada utusan. 2 orang utusan. Iya. Siapa 2 orang utusan itu? Oke, kita ambil cerita boleh.
Nayo Genggong dan siapa namanya Sabda Palo Nayo Genggong ya. Oke lah. Tapi kalau kita lihat dari dunia medis apa? Ada 2 utusan, yaitu apa? DNA sel ayah dan DNA sel benih-benihnya diutus. Oke. Data Sawala datang membawa pesan. Pesan-pesan apa? Pesan dari memori-memori bapaknya dan ibunya. Oke. Maga Batanga pada jayanya gitu. Atau kebalik. Pada jayanya dia sama-sama kuat nih. Kenapa sperma disebut sama-sama kuat? Karena apa? Dari ratusan juta sel sperma yang disemprotkan, hanya satu yang terkuat. Ya. Dan si sel telur ini juga kuat. Ketika satu udah nembus, yang lain nggak bisa. Sama kuat. Pada jayanya, Maga Batanga kemudian berkelahi dan mati. Dua-duanya kemudian menjadi sastra yang mati. Oke. Dan akan hidup lagi ketika sang hidup itu mau membaca Iqra, sastra yang tak tertulis dalam tubuhnya. Wah, ini dalam banget sih Pak Wayan. Wah, ini gila sih. Secara simple. Wah hebat Pak. Ini benar-benar nih satu enlightenment di hari Nyepi ini. Yeah. Cuman gini Pak, ini kita bicara secara populer ya. Yeah. Gimana saya mau membaca diri, masuk ke spiritual, kesadaran orang makan masih susah. Yeah. Masih banyak utang misalnya Pak. Inilah apa ya, kita bicara dalam konteks realitas yang terjadi gitu. Karena banyak banget yang suka diskusi gitu ya bahwa gak ada waktu deh untuk ini karena kenapa? Saya harus kerja, harus ngasih makan anak istri, dan dengan kekurangan dia merasa kekurangan gitu. Nah, ini kan jadi paradoks gitu ya Pak Wayan, di mana ya saya juga udah mengalami nyepi sering, ya tadi ya ibadah sering, tapi hidup susah-susah aja sih gitu. Gimana tanggapan Pak Wayan? Iya, karena ketika dia nyepi ke dalam dirinya, kan setiap orang tuh punya momentum nyepi kan. Oke. Setiap orang tuh akan sampai di level depresi. Ketika menghadapi masalah dalam hidupnya. Jadi pertama dia denial, kemudian marah-marah, anger, kemudian dia bargaining, coba-coba usaha ini, usaha itu gitu. Gagal semua, gagal maneh, kemudian depresi. Nah ketika depresi itu apa yang dia lakukan? Pasti dia nggak pergi kemana-mana, hiburan juga nggak penting lagi sama dia, ya makan juga nggak penting, bekerja berapi-api juga nggak penting, api semangat juga hilang gitu. Kan depresi dia di situ. Nah apa yang dilakukan di momen depresi itu? Kalau dia membaca dirinya, maka dia akan masuk ke fase terima. Nah, pada akhirnya sih itu juga dipaksa seakan ya Pak Wayan, seakan-akan suruh diem ya. Untuk nyepi oleh depresinya. Nah pilihannya begini, mau depresi, diam dalam depresi, apa diam dalam kesadaran. Oke. Kesadaran untuk evaluasi. Ya maksudnya ngapain nunggu depresi baru diem? Betul kan? Betul. Nah, jadi lebih baik ya kita terima lalu merenungkan sebelum kita depresi. Nah, jadi ketika orang depresi pilihannya cuma 2. Reaksi egonya fight or flight. Dia mungkin flight, menghindar dari masalahnya kemudian bunuh diri. Atau dia fight, melawan dengan api semangat baru. Seperti ngembak geni besok. Oke. Dengan api semangat baru. Oke, aku terima. Kan setelah fase depresi kan acceptance. Oke, aku terima bahwa hidup ini penuh dengan gelap dan terang. Pada saat nyepi ini gelap terang. Kemudian setelah aku terima apa? Aku harus bangkit lagi, fight. Nah, ketika dia fight dan sudah membaca dirinya, apa yang dia baca? Ngapain aku takut dengan masalah seperti ini? Dulu, nah dia akan mengingat dirinya kalau dia baca dirinya. Dia akan mengenang dirinya seperti kita kan tadi cerita. Kita bisa cek foto diri kita waktu prawedding. Atau cek diri kita waktu lahir, sebelum lahir. Dulu aku loh sel sperma yang bersaing dengan ratusan juta sel sperma lain. Dan waktu itu aku datang dari ayahku, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya otak. Aku hanya punya kepala yang di dalamnya ada inti nukleus dari sel sperma itu yang mengandung pesan-pesan, yang mengandung visi dan misiku sebagai sel sperma. Aku nggak punya apa-apa, punya waktu hidup 3 hari, nggak dapat makan, nggak dapat minum, hanya menggunakan energi hidup 3 hari. Dan aku berjuang mengatasi berbagai rintangan-rintangan di jalanku menuju targetku, dan aku berhasil. Apalah ya aku sekarang
dengan kepala sebanyak ini, segede gini gitu, dengan kaki yang bisa berlari puluhan kilometer, dengan masa hidup yang bukan hanya 3 hari seperti saat aku sperma, lalu aku menyerah terhadap tantangan-tantangan ini. Gitu. Oke. Kalau kita membaca diri kita yang itu aja, Kang, udah malu kita sama diri kita, bukan malu sama orang lain, malu pada diri kita. Karena hidup kita ini kan bukan untuk lebih baik dari orang lain, tapi untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Yes. Dulu kita yang sperma aja udah segini hebatnya, sekarang harusnya lebih hebat lagi dong. Bener, Pak. Bener banget. Dulu kita hanya mendapatkan pengetahuan dari bapak yang kita bawa sebagai sel sperma. Gabung sama ibu, dalam DNA ibu, kita mendapatkan pengetahuan bagaimana menciptakan diri kita dengan 2 pesan penting dari ayah ibu dalam sel sperma dan sel telur. Dan sekarang setelah kita di luar rahim, kita mendapatkan pesan lebih banyak dari ayah, dari Tuhan, berupa pengetahuan-pengetahuan agama, motivasi-motivasi lain. Dan pengetahuan dari ibu berupa apa? Pengalaman-pengalaman hidup kita. Segitu banyaknya tambahan-tambahan bekal pengetahuan, bekal pesan-pesan kehidupan, malah menyerah kita. Oke. Aneh nggak? Aneh banget. Dulu aja cuma membawa pesan DNA yang nggak terbaca sama sekali kecuali pakai oleh orang yang ahli baca DNA. Sekarang ini tubuh kita sudah penuh dengan pengetahuan, ya. Tubuh kita kan penuh pengetahuan oleh pengalaman hidup, sehingga DNA kita mungkin berubah. Kemudian pikiran kita juga yang tadinya nggak ada pengetahuan apa-apa, dapat konsep-konsep baru bagaimana mengatasi kehidupan. Lah, menyerah. Aduh. Bayangin itu. Ini dahsyat banget buat saya, dan yang nonton ini juga mudah-mudahan nih ya, yang lagi down atau gimana menyadari ini, jadi ada semangat gitu Pak Wayan, bahwa iya ya kalau kita mundur ke zaman sperma, masih itu aja bisa menang gitu ya. Mungkin sekarang kita memang dikalahkan dengan faktor eksternal karena mungkin membandingkan gitu ya Pak Wayan ya, terus yang ngerasa bahwa aku nggak mampu gitu. Nah itu kan udah jadi program kayaknya ya. Di program. Oke. Nah sekarang pertanyaannya Pak Wan, ini karena menarik ya berkaitan sama nyepi. Apa sih kaitan antara nyepi dan merubah program ketakutan kita, merendahkan diri? Ya katakanlah ini matriks gitu ya, yang ngebuat kita benar-benar lebih rendah dari lingkungan gitu Pak Wayan. Gimana tuh? Nanti kalau pas malam nanti kan ya, pas malam nanti ketika gelap semua tuh, kita akan bisa melihat tanpa bantuan cahaya dari luar. Karena mata kita beradaptasi, melihat sedikit saja ada cerah cahaya kita bisa membayangkan. Kalau enggak kita akan melihat dengan rasa kita. Oke. Ketika kita dibutakan oleh kegelapan dari luar, maka kita akan menghidupkan panca indera kita yang lain. Oke. Artinya ketika kehidupan ini pernah gelap seperti ketika dulu kita di sperma. Nah bayangkan Kang, dulu waktu kita jadi sperma udah nggak punya mata, masuk ke dalam rahim ibu, itu rahim ibu itu ada lampu-lampunya nggak? Nggak ada petunjuk jalan ya. Ada petunjuk jalan. Terus di sana kita nggak tahu juga bahwa di sana ada 2 percabangan. Iya. Percabangan apa? Saluran indung telur yang kiri apa kanan? Nggak ada petunjuk. Lampu juga nggak ada. Tapi kemudian kita berenang aja. Apa yang kita ikuti? Chemistry. That's it. Chemistry yang kita ikuti. Kadang kita nggak punya pengetahuan apapun petunjuk. Nggak dikasih tahu lagi sama bapak. Nanti kamu keluar masuk ke rahim ibu belok kiri belok kanan enggak. Tapi kita ikuti chemistry, pakai rasa. Nah di kegelapan nyepi ini kita diajarkan untuk apa? Kalau di luar tidak ada cahaya, pakai chemistry, pakai rasamu, pakai intuisi. Mungkin kita gagal di kegelapan hidup duniawi ini, kita gagal mendapatkan berkah kesuksesan di sini, pakai chemistry. Jangan-jangan kita terus mencoba menggali emas di sawah, nggak ada tambang emasnya gitu. Pakai rasa. Nah, bagaimana caranya memekakkan rasa kita? Nah, itu masalahnya. Kita ingin peka, tapi nggak mau belajar memekakkannya. Gitu. Nah, ketika nanti malam semuanya gelap, mata kita akan beradaptasi. Jangan sampai kita kalah seperti ikan-ikan. Ikan-ikan atau bahkan tikus yang hidup di bawah tanah, dia nggak punya mata lagi. Ditanyain kenapa kamu nggak diciptakan nggak pakai mata? Ngapain? Untuk apa mataku di tempat gelap kayak gini? Sehingga dia beradaptasi. Nah, kalau hewan-hewan aja bisa beradaptasi, masa manusia yang merupakan hasil dari adaptasi berapa miliar
atau berapa juta tahun ini kehidupan sudah dilewati oleh tubuh manusia yang kita tempati sekarang ini. Masa ketika berhadapan dengan sekarang kita nggak bisa beradaptasi kan? Jadi Nyepi itu kembali mengingatkan kita untuk beradaptasi. Yang tadinya telinga kita terlalu banyak diriuhkan oleh suara-suara di luar. Nyepi ini kita dilatih lagi untuk peka, untuk mendengar bahkan deburan ombak yang sejauh dari sini 200 meter loh. Yang biasanya nggak kedengaran karena riuh oleh suara-suara luar, kita bisa mendengarnya. Suara jantung kita juga bisa kita dengar di keheningan seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau kita terlalu mengandalkan impuls informasi dari luar melalui panca indera kita, kita lupa mengolah yang sudah ada di dalam. Nyepi mengingatkan seperti itu. Wah, makasih sih Pak Wayan. Kayak gitu tuh. Ya, dengan kita sadar bahwa ada diri sejati tubuh di mana sekat pemisah antara dunia luar dan dunia dalamnya indera, di mana kita pendengaran sibuk sekali, penglihatan sibuk sekali, lupa bahwa ada sesuatu nih yang berteriak di dalam mungkin yang selama ini kita nggak pernah mau dengarkan gitu ya Pak Wayan ya. Kang Abu, kalau kita dikasih 6 indera gitu, 6 sense gitu, masa kita nggak bisa hidup sih sebenarnya? Contohnya misalnya begini, ada orang yang panca indera pertamanya nggak bisa dipakai, mata. Dia gunakan telinga untuk berjalan. Ada yang nggak punya telinga, dia menggunakan mata untuk membaca omongan orang. Atau kalau enggak, dia bisa menggunakan hidungnya untuk mengetahui ada masakan apa enggak. Kemudian ada rasa, ada lidah. Dengan 5 panca indera, dengan 5 indera tadi, kita bisa tahu banyak hal. Bahkan ketika semuanya tidak berfungsi, ada indera ke-6, yaitu pikiran kita. Main yang apa? Yang bisa mempunyai imajinasi, yang bisa membayangkan apa yang ada. Misalnya nih Kang Abu. Sehingga kalau kita bisa menggunakan indera ke-6 kita itu, masakan yang hari ini belum ada, kita rasakan aja, kita cium baunya, seakan-akan itu ada. Besok bisa ada. Kita lihat aja benda yang sekarang nggak ada, seakan-akan sudah ada. Besok akan bisa ada. Nah, itu kan contoh bagaimana kelebihan dari indera ke-6 itu untuk melihat, merasakan, mendengar apa yang belum ada. Jadi sudah dilengkapi sekian itu, kita masih juga termasuk makhluk yang putus asa. Kebayang? Wah, luar biasa sih. Dengan indera yang lengkap ini gitu ya Pak. Sudah 6. Wah, dahsyat Pak. Ini memang vibes. Gak bisa diceritain siapa ya. Ini si vibes ini tuh, aduh, bener-bener yang memang sangat jarang lah untuk dialami dan dirasakan gitu. Nah, tapi yang paling menarik mungkin ya ini pesan yang bisa kita aplikasikan Pak Wayan. Ini kan bukan berarti kita diam di rumah nggak ngapa-ngapain, nyepi 24 jam gitu. Tapi kan setelahnya nih Pak Wayan, apa sih dampak yang paling penting setelah nyepi di kehidupan kita besok? Gini Kang Abu, di Bali itu ada 3 hal, yaitu 3 ujung dari Trisula Sakti yang saya mau tulis itu. Satunya disebut tatwa atau filsafat, kemudian susila, lalu upacara. Ketika kita diam di suasana nyepi ini, merenung, ikro, membaca diri kita, akhirnya menemukan hakikat dari banyak hal. Kita baru ketemu tatwa. Tatwa dia, filsafat. Tapi bagaimanapun juga, apa gunanya filsafat kalau nggak digunakan? Guna itu artinya ilmu. Guna itu artinya ilmu. Jadi filsafat itu bagian dari guna. Tapi kalau nggak digunakan, dia nggak guna lagi. Maka kita harus gunakan. Kita turunkan dia menjadi sebuah manfaat. Bahwa kita akan setelah memahami ke dalam diri kita, kita akan menggunakannya keluar. Lalu kita sadar bahwa di luar itu ada banyak orang yang mungkin mempunyai pandangan-pandangan berbeda, aturan-aturan berbeda. Sehingga kita harus menerapkan susila, etika. Bagaimana filsafat ini digunakan dalam etika bersama orang-orang lain. Tapi setelah kita catat kemudian, etika itu, saya nggak boleh begini sama orang, saya harus hormat pada orang, ini pada orang. Tetapi kalau dia hanya dicatat sebagai susila-susila, sebagai aturan-aturan, moral, pengetahuan moralitas. Jadi tatwa itu pengetahuan filsafatnya, susila itu pengetahuan moralitasnya.
Tapi kalau ndak ada upacara, upacara itu apa? Upa itu dekat, cara itu acara. Jadi kalau kita tidak mengadakan acara untuk mendekati, jadi artinya dalam bahasa sederhananya apa? Bersosialisasi, menggunakan hasil dari perenungan kita hari ini. Nah, lalu apa gunanya coba? Nah, pada akhirnya ujung dari semua ini adalah apa? Do, ya. Lakukan. Ya. Jadi dari do menjadi do. Hilangkan do-nya dihilangkan dengan perenungan dan membaca sehingga bo-nya hilang gitu. Bo-nya hilang jadi tinggal apa? Do aja dah. Do it nanti kalau mau duit ya do it. Nggak bisa dapat duit kalau nggak do it gitu. Ya, do it sudah. Kalau nggak gitu gimana? Bisa do it-nya dengan pikiran, dengan ucapan, dengan tindakan. Karena kita kan punya 3 tools lagi Kang Abu. Ada orang menggunakan pikirannya, dia mendapatkan do it-nya. Sehingga dia dapat duit. Ada orang menggunakan ucapannya untuk duit, dia dapat duitnya. Ada orang dengan tindakan fisiknya. Tapi semua itu adalah do. Do. Ya. Simple. Outputnya jadi perilaku aja ya. Perilaku pada akhirnya gitu. Karena kalau nggak diperlakukan, kan kita nggak dapat manfaatnya, nggak dapat gunanya gitu. Karena dia bersiklus lagi Kang Abu. Ketika digunakan, nanti dia jadi guna lagi. Guna itu ilmu kan? Ilmu yang digunakan akan kembali menjadi guna, ilmu baru. Karena benih itu kalau ditanam dia berkembang lagi, munculkan benih baru lagi. Jadi pengetahuan yang sekarang dikembangkan lagi, muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Makanya kita sekarang punya handphone yang smartphone yang cerdas itu kan dari pengetahuan-pengetahuan yang berkembang. Ya, seperti contoh yang tadi kita lihat Iqra diri kita itu kan semuanya hasil perjalanan hidup dari bapak, hasil perjalanan hidup dari ibu dimampatkan sedemikian rupa menjadi sel DNA sel sperma dan DNA sel telur. Masuk ke dalam tubuh kita, menyatu, berkembang lagi. Setelah berkembang kayak kita lagi, dia memadat lagi menjadi materi kecil, sperma. Nanti ketemu lagi, berkembang lagi. Kan begitu terus. Itulah siklus. Gitu. Yang kita bahas itu Pak, tentang generating, operating, destroying. Ya. Itu tuh God tuh keren banget sih ya. Generating, operating, destroying. Dan itu nggak bisa lepas dari situ ya Pak Wayan? Iya, nggak bisa. Karena segala hal itu adanya di situ gitu. Nah, cuman kita harus tahu kapan kita menggunakan pikiran dan tubuh ini untuk generating, kapan kita menjadikan diri kita sebagai operating, dan kapan kita sebagai destroyer. Nah, contoh begini, destroyer itu kan melebur untuk menghasilkan hal yang baru. Betul. Itulah Tuhan, itulah God. Kalau yang disebut menciptakan itu kan berarti mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Iya. Contoh nih, kita datang dari sesuatu yang tidak berpengetahuan. Lalu kita menciptakan keberadaan pengetahuan dari ketiadaan pengetahuan dengan belajar. Ya. Itu kita lagi generating, yes. Generating pengetahuan-pengetahuan baru. Entah dengan Iqra, dengan membaca, dengan merenung dan sebagainya. Muncul pengetahuan baru. Lalu kita pelihara dalam kehidupan ini dengan cara menghidupkannya dengan perilaku kita. Tapi ada saat kemudian pengetahuan itu pasti akan menjadi pengetahuan usang. Ya. Yang perlu destroying, ya. Di-recycle. Kalau enggak, dia tetap aja menjadi yang seperti itu. Pokoknya aku loh ya. Aku dulu hebat loh Windows 3.1.1. Sekarang programnya sudah beda. Udah Windows 11. Udah Windows 11. Dia masih ngeyel dengan 3.1.1. Gitu. Kan nggak bisa. Apa gunanya kemudian? Kita harus recycle. Berkembang gitu. Wah, dahsyat. Ini makanya nggak boleh kafir, nggak boleh musyrik. Yes. Benar. Karena ketika kita terdiam di dalam doktrin itu seperti pokoknya aku nggak mau update HP yang lama ini aja mau, pokoknya. Pokoknya aku belinya aslinya begini.
Ya, justru didesain buat bukan dari asli tapi terus melakukan generating, operating lagi dan terus dinamis gitu ya Pak Wayan. Iya, itu dinamis. Banyak orang nggak, dunia tuh unik kan Bu. Banyak orang nggak mau statis hidupnya. Dia maunya dinamis. Aku ingin perubahan. Aku ingin jadi lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya dari sebelumnya. It's okay, no problem gitu. Tapi harusnya juga aku ingin lebih pintar, lebih pintar, lebih pintar, kan gitu. Ya. Aku ingin lebih cerdas dari sebelumnya. Aku ingin lebih tercerahkan dari sebelumnya. Tapi banyak orang di satu sisi ingin dinamis, di satu sisi ingin status quo. Pengennya berubah tapi nggak mau ngapa-ngapain. Kan kadang kita, ya kalau kita renungkan, kadang kita bisa ngetawain diri sendiri kan. Kadang kita begitu juga. Seperti yang Kang Abu sering bilang tuh, yang disampaikan Einstein ya, Newton. Iya, Einstein. Yang mengatakan orang gila tuh. Banyak orang gila. Pengen hasilnya beda, tapi ngerjainnya gitu-gitu terus. Makanya saya nunggu 10 tahun pengen ngalamin itu Pak. Wah ini berkah ya. Jadi wah luar biasa sih. Wah. Terima kasih Pak Wayan. Nih Nyepi Talk lah ya kita sebut, Nyepi Talk yang sangat ini ditunggu-tunggu dari lama gitu, dan momen ini memang sangat, ya saya pribadi merasakan bahwa banyak hal gitu ya, dan memang diperlukan sekali bahwa pada akhirnya ketika kita hanya memegang sesuatu yang lama Pak, saya selalu mengatakan bahwa hidup apalagi misalnya beragama gitu ya, pilihan cuma adalah menggunakan akal atau doktrin dan dogma gitu. Dan ketika doktrin dan dogma ini berputar-putar ya kita akan ada di wilayah itu gitu, tanpa ada kesadaran. Masuk dok ya? Masuk dok. Orang yang suka didoktrin tuh berarti masuk dok. Masuk dok. Udah tercover gitu. Iya. Dan saya dengan mengalami ini gitu ya, latar belakang saya tradisi Islam Pak. Tapi saya bisa menikmati Nyepi gitu. Pak Wayan latar belakangnya Hindu di Bali gitu. Tapi bisa menerima saya untuk hadir di sini. Coba saya dibersamai oleh Pak Wayan. Ini kan welas asih yang saya rasa sangat dibutuhkan gitu Pak. Jadi ketika kita melepaskan dari dogma, doktrin, yang kita sadari bahwa kunci utamanya adalah kita adalah manusia itu sendiri, hidup itu sendiri gitu. Sehingga dengan mengalami hidup itu sendiri, ya inilah kita bisa membuktikan bahwa dengan saya melepaskan yang lama gitu, Pak Wayan pun demikian, kita bisa menyatu dalam welas asih ini, dan saya bisa mengalami sesuatu hal yang dahsyat gitu. Nah jadi mungkin ketika saat ini kita merasa sulit atau apa, jangan-jangan banyak yang belum dilepasin gitu Pak. Betul. Jangan-jangan masih banyak beban-beban yang belum dilepasin gitu. Kadang tuh begini Kang Abu, begitu orang jatuh ke dalam sungai yang deras itu, kemudian dia melihat ada sebuah tangkai atau cabang kayu lah yang melintang di depannya, yang dia bisa jadi pegangan. Pas dia ambil, ternyata itu berduri. Tapi kemudian dia merasa aman di situ. Setidak-tidaknya aman dari jatuh dari air terjun kan. Dia aman. Tapi di depannya kemudian sebenarnya ada tempat apa yang bisa dilakukan ketika mengikuti arus dan sampai ke pinggir bisa. Terus dia pegang terus. Nah, berbahaya juga itu. Nah, itu sebabnya ajaran-ajaran agama, doktrin-doktrin, dogma-dogma, itu fenomena yang tidak boleh kita salahkan, tetapi harus diingatkan bahwa itu adalah pegangan awal. Pegangan awal yang mungkin si berduri tadi. Ketika dia berduri dan melukai tangan kita, mungkin kita selamat dari situ. Tapi jangan-jangan kita nggak selamat dari pendarahan terus-menerus oleh duri itu. Nah, ada saatnya kita melepas. Untuk apa? Walaupun kemudian kita melepaskan ke doktrin yang baru, ke pohon yang baru, atau mungkin ke pinggiran yang baru. Ya akhirnya apa? Kita selamat dari air sungai yang deras. Tapi kita terjebak lagi ke dalam pulau yang terpencil gitu misalnya. Kan kadang-kadang kita begitu kan. Wah kita hanyut di samudra. Akhirnya kita berhasil terbebas dari samudra yang ganas, terdampar di pulau yang terpencil. Sebenarnya kita memang sama-sama aja. Terdampar di lautan apa terdampar di pulau yang terpencil. Tapi setidak-tidaknya kita sempat bisa duduk lah, istirahat sejenak gitu. Ya jadi saya pernah dialirkannya begini kan Bu. Ketika meditasi dulu di sebuah wihara, ikut acara retret meditasi begitu. Suatu ketika dalam meditasi itu saya melihat gambaran burung terbang. Burung terbang dia hinggap pada sebatang pohon yang sedang mengambang di lautan. Setelah itu apa? Setelah cukup kuat dia terbang lagi.
Saya gambar itu. Langsung duduk. Wow, terima kasih, terima kasih. Karena begitu saya gambar, saya langsung dapat pesannya. Bahwa apa? Ketika kita menyeberangi samudra waktu ini, lautan waktu ini, kita kadang kelelahan, Kang. Kadang kelelahan. Kita boleh saja duduk sejenak, hening sejenak, istirahat sejenak. Tapi bukan istirahat itu tujuan kita. Kita harus lanjutkan perjalanan lagi. Iya. Nah, kadang ketika kita lelah, hidupnya apa sih? Gelisah oleh kehidupan ini. Kadang kita bisa beristirahat pada apa? Pada ajaran agama. Kamu pasrahlah. Serahkan semuanya kepada aku. Tapi kalau kita diam terus-menerus istirahat kepada kepasrahan itu lalu nggak ngapa-ngapain, Tuhan juga nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi banyak orang, aku berserah loh ke sekarang sama Tuhan. Terus kamu nggak makan? Nggak. Kalau memang hidupku di tangan Tuhan, udahlah aku nggak makan, biarlah Tuhan menentukan. Aku hidup apa mati. Minum juga enggak. Kamu masih bernapas? Nggak pengen bernapas, terserah Tuhan. Kalau aku hidup tanpa bernapas pun aku hidup. Kan nggak mungkin begitu. Iya. Itu hanya istirahat. Ajaran agama itu tempat mengistirahatkan batin. Setelah itu apa? Terbang lagi, gitu. Wah, dahsyat sih. Terakhir ini pertanyaan yang esensi, Pak Wayan. Ya. Pak Wayan, kok bisa sih Pak Wayan tuh, ya kalau tadi ngomongin generating ya, yang datang Pak Wayan tuh bisa melihat alirannya, pesannya tuh sedalam ini tuh gimana sih Pak Wayan? Kadang kita tuh seperti laptop, Kang Abu. Ada saatnya kita harus membiarkan diri kita menjadi laptop yang tidak menggunakan diri kita sendiri sebagai laptop. Tapi mengizinkan si pengguna itu untuk memasukkan file-file baru gitu. Nah, ada saatnya kita sebagai pikiran ini mendiamkan diri kita, menyerahkan kepada sang jiwa, sang semesta itu menggunakan kita. Sambil ikut menjadi siapa? Menjadi pikiran yang dicerahkan dari dalam. Gitu. Nah, kadang kita tuh nggak bisa membedakan kapan kita menjadi diri kita yang pikiran, kapan menjadi tubuh, kapan menjadi sang ruh. Gitu. Nah, itu yang agak, dan itu lagi-lagi mungkin berkah ya Kang. Ya, mungkin berkah aja karena ada saatnya saya harus mendiamkan rasio untuk menggunakan rasa. Ada saatnya saya harus mendiamkan rasa untuk menggunakan rasio. Kalau kita hanya bermain di rasio, ada hal tentu yang kita kehilangan. Kalau kita hanya menggunakan rasa, ada hal tertentu yang kita tidak akan ketahui karena rasio itu membuat kita tahu. Rasa itu membuat kita memahami. Tahu dan paham ya. Ya. Oke. Ya. Jadi itu balance gitu Pak, rasio dan rasa gitu ya. Balance. Makanya otak kita kan yang kirinya rasio, yang kanannya rasa. Gitu. Kalau kita nggak gunakan dengan sebaik-baiknya kedua-duanya, ya udah. Maka kita akan menjadi akademisi. Kalau kita pakai rasio tok. Kalau kita pakai kanan tok, kita jadi agamais. Tapi kapan kita bisa menjadi akademisi yang religius? Seperti kata Gus Dur, kita akan gampang toleran kan? Iya. Kenapa? Karena rasa fanatik itu nggak berani muncul. Karena akademisi kita mengatakan ini paling benar, ini paling benar. Akademisi kita akan mengatakan kamu belum punya 1000 data untuk meyakini itu fakta. Terus akan ngebuat dia humble ya, humble terus. Karena di dalam akademisi kita diajarkan untuk apa? Tidak pernah stuck kepada sebuah teori. Karena teori terus berkembang. Tapi religius membuat kita stuck. Tapi kalau kita terus seperti burung terbang di dunia akademisi, di dunia pengetahuan, kadang kita capek. Kita butuh berhenti sejenak di dunia religius untuk paham bahwa apa? Semesta ini adalah pengetahuan tak terbatas. Nggak usah dikejar lah, istirahat sejenak gitu. Wah, dahsyat sih. Jadi mau jadi apa? Mau religius tok apa akademis tok? Atau tengah-tengah? Pilihan ya Pak. Pilihan. Karena pada akhirnya kalau mau terus religius tok, nggak apa-apa juga. Mau jadi akademisi tok, nggak apa-apa juga. Karena suatu ketika akan seperti Newton ya, atau Einstein, saya lupa, mengatakan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Pengetahuan tanpa agama adalah buta. Nah, bisa dibalik juga. Agama tanpa pengetahuan adalah lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Yang biasanya kan agama tanpa ilmu pengetahuan
itu lumpuh ya. Lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu Buta. buta. Sekarang balik lagi, itu benar juga. Misalnya, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Contohnya nih, orang punya ilmunya bagaimana pergi ke bulan. Dia bisa tahu ilmunya. Tapi kalau dia nggak punya keyakinan, dia lumpuh, nggak berani bergerak. Keyakinan. Keyakinan itu yang kita butuhkan. Terus ilmu pengetahuan tanpa agama adalah itu lumpuh tadi kan. Terus agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Asli. Banyak orang belajar agama tapi buta. Benar, Pak. Benar ya. Keyakinan juga bagian dari itu ya. Iya. Punya data semua, tapi pas mau ngejalanin ini kan udah bukan urusan rasio itu ya. Bukan rasio. Kita harus ada keyakinan. Yes. Nah, makanya banyak orang pintar nggak sukses di bisnis. Karena apa? Ilmu bisnisnya banyak, keyakinan nggak punya. Tapi banyak orang nggak tahu apa-apa, kadang buta huruf, investasi banyak, dia sukses bisnis. Dia bahkan hanya bermodal keyakinan, berani pinjam uang, hanya sukses. Yang dia pekerjakan adalah orang-orang pintar. Justru dia yang menjadi dan menguasai, mengontrol orang pintar. Ya? Nah itu tadi, karena orang pintar kadang rasionya banyak, perhitungannya banyak, nggak berani ngapa-ngapain kadang. Iya. Itu risikonya. Nah itu contoh bagaimana keyakinan tanpa agama itu, pengetahuan tanpa agama bisa lumpuh. Lumpuh nggak berani ngapa-ngapain. Iya benar. Wah dahsyat Pak. Sekali lagi Pak. Matur suksme tuh ya kalau kata bahasa Balinya, udah bersedia membersamai saya mengicipi rasa yang dahsyat ini. Dan mungkin final statement seperti biasa, mudah-mudahan ini 2024 2025 bisa mengulang Pak. Tapi pesan khusus Nyepi 2024 dari Wayan Mustika, silakan. Jadi mudah-mudahan momentum Nyepi kali ini mengingatkan kita bahwa kadang kita perlu sepi dalam keramaian, kadang kita perlu merasa ramai dalam kesepian. Karena akan selalu tiba saatnya kita membutuhkan sepi di tengah keramaian yang mengganggu diri kita. Ketika di luar begitu ramainya dengan hiruk pikuk urusan-urusan duniawi, kita perlu mengizinkan di dalam sepi supaya tidak tergoda untuk ikut ramai di dalam. Atau ada saatnya ketika kita hidup dalam kesunyian, kita perlu meramaikan pengetahuan-pengetahuan lama itu untuk kita baca kembali di dalam diri kita. Karena begitu sepi di dalam, sepi di luar terus-menerus, bisa depresi. Karena kita bukan makhluk yang diciptakan untuk hidup dalam kesepian. Mungkin kita bisa kesendirian, tapi ketika kita mampu menghadirkan keramaian di dalam kesendirian kita, itu membuat kita bisa hidup bertahan lama, penuh semangat. Nah itulah hakikat dari ngembak geni, menghidupkan api dalam diri kita, supaya apa? Api dalam diri kita berubah menjadi generator untuk kita mulai menciptakan hal-hal baru. Itulah ajaran ngembak geni. Setelah itu kita pelihara selama setahun. Di akhirnya, apapun material yang kita kumpulkan bersama materi-materi sang waktu ini, buta dan kala, yang diwujudkan, disimbolkan sebagai ogoh-ogoh buta kala, di situ kemudian kita lebur, destroy, untuk masuk kembali dalam kekosongan hari ini, Nyepi. Kira-kira seperti itu, Kang. Pak Wayan, indah sekali. Terima kasih. Semoga yang menyaksikan pun dapat icip-icip rasanya, mendapatkan pelajaran, dan yang terpenting semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih. Om Shanti, Santi, Santi. Semoga damai di dalam diri kita, di alam semesta, dan damai dalam jiwa kita. Karena perbedaan itu hanya membutuhkan satu, kedamaian dan kebersamaan. Matur suksema. Matur suksema.